Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anjaningrum, NIM 1914-20177. Saya dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas kuis 2, yaitu menjelaskan bagaimana perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah dari 2014 sampai 2019. Langsung saja, di sini saya akan memulai dari tahun 2014. Nah, perkembangan 2014 perekonomian Indonesia pada tahun 2014 ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di antaranya yang berasal dari pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi. Nah, dan terus berlangsungnya proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, dan infrastruktur domestik. Nah, kemudian secara umum, kondisi ekonomi makro di Indonesia pada tahun 2014 ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,0 YoY. Walaupun ini bisa disebut lebih rendah dari target awal yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5,5% YoY. Nah, kemudian di tahun 2015 perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 9,3%. Nah, ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014. 2014 sebesar 13,3%. Nah, tingkat pertumbuhan perbankan nasional ini merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, seiring dengan kondisi perbankan nasional yang mengalami perlambatan, perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 ini juga cenderung sangat lambat. Selanjutnya, di tahun 2016, setelah mengalami tren perlambatan pertumbuhan perekonomian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu, nah, ekonomi Indonesia di tahun 2016 ini mulai memperlihatkan arah perbaikan yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,2%. Nah, dari situ, dari mulai 2014 sampai 2015 itu terkenal dengan kelambatannya. Nah, dimulai dari 2016 ini mulai ada perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 itu. Nah, walaupun angka pertumbuhan ini masih di bawah target awal pemerintah, namun lebih baik dibandingkan dari perkembangan tahun 2015 yang hanya mencapai 4,79%. Baik, selanjutnya di tahun 2017 aset perbankan syariah ini tumbuh sebesar 18,97% YoY. Walaupun angka pertumbuhan masih tinggi, namun cenderung mengalami perubahan dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 20,28% atau tumbuh 18,9% YoY. Nah, faktor ini disebabkan oleh pertumbuhan BUS atau Bank Umum Syariah yang turun sebesar 5,78% atau hanya mencapai 13,31% YoY. Nah, kemudian di tahun 2018 ini aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya dia masih berkembang dengan baik gitu. Meskipun mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir ini, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit, yang artinya dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78% baik BUS-nya, UUS-nya maupun BPRS-nya. Nah, yang terakhir di tahun 2019 penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2019 ini tumbuh sebesar 10,89% YoY. Melambat ini tahun 2019
ini sangat melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21%. Nah, ini disebabkan karena masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Nah, jadi kesimpulannya 2014, 2015, 2016 sampai 2019 itu mengalami perubahan atau perkembangan yang sangat tidak stabil, berawal dari merendahnya atau melambatnya perekonomian sampai berkembangnya sampai pada di 2019 itu pertumbuhan ekonomi masih sangat belum stabil. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan saya yang masih terbata-bata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.